Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai seminar kemajuan diskusi kami dengan judul Studi Optimasi Produksi Biomasa pada Sistem Fotobioreaktor Mikroalga Nanokrosis Oculata. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Nuri dengan partner saya Anissa Firdaus Fatinatin Hartono. Dengan dosen pembimbing satu kami yaitu Bapak Fandi Angga Prasetya, SSI, MSI, dan Ibu Eka Lutfi Septiani, STMT. Abstrak dari penelitian kami yaitu upaya penelitian tentang carbon capture storage yang lebih berkembang ke arah teknologi secara biologi dengan menggunakan fotobioreaktor untuk menghasilkan biomasa dengan memanfaatkan media mikroalga sebagai pengabsorpsi CO2 di atmosfer. Pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui produksi biomasa dengan pengaruh variabel berupa desain gas CO2, intensitas cahaya, waktu kultivasi yang optimal untuk menghasilkan biomasa dalam jumlah banyak. Penelitian ini menggunakan metode review jurnal untuk membandingkan beberapa jurnal yang relevan dengan topik produksi biomasa mikroalga Nanocrosis oculata dengan sistem fotobioreaktor dan variabel yang telah ditentukan. Nah, untuk latar belakang penelitian kami kali ini yaitu isu global warming yang sangat masih center disorot oleh dunia, di mana peningkatan emisi CO2 di Indonesia sendiri menurut BPS tahun 2017 pada tahun 2010 sebesar 1.116,23 ribu per ton, yang mengalami peningkatan pada sebesar 2.372,56 ribu ton pada tahun 2015 yang disumbang oleh beberapa sektor. Yang pertama, sektor energi, yang kedua sektor industri proses, yang ketiga perluasan lahan, yang keempat kebakaran hutan, yang kelima yaitu limbah. Sehingga dari permasalahan ini telah muncul beberapa ide, salah satunya yaitu memproduksi biomasa menggunakan fotobioreaktor, di mana penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, pada penelitian kami kali ini ingin melakukan pengoptimalan pada variabel-variabel. Yang pertama yaitu variabel CO2, yang kedua intensitas cahaya, yang ketiga waktu kultivasi, yang keempat desain fotobioreaktor untuk menghasilkan biomas yang maksimal. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui pengaruh konsentrasi injeksi CO2 terhadap biomasa yang dihasilkan pada sistem fotobioreaktor. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap biomasa yang dihasilkan pada sistem fotobioreaktor. Yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh waktu kultivasi terhadap biomasa yang dihasilkan pada sistem fotobioreaktor. Dan yang keempat yaitu mengetahui pengaruh desain fotobioreaktor terhadap biomasa yang dihasilkan pada sistem fotobioreaktor. Metode penelitian kali ini yaitu pertama melakukan pencarian jurnal dan data dari web resmi. Untuk selanjutnya dilakukan pengecekan dan kesesuaian jurnal terhadap batasan-batasan yang telah kami tentukan. Jika sesuai, maka jurnal akan di-download untuk selanjutnya melakukan review jurnal. Dari review jurnal, maka didapatkan data yang akan diolah dalam bentuk grafik atau tabel, sehingga didapatkan hasil dan kesimpulan. Nah, hasil sementara yang didapatkan dari penelitian ini yaitu yang pertama yaitu konsentrasi gas CO2 yang sudah dibedakan menjadi dalam tiga penelitian. Yang pertama Wang 2015, Qiu 2009, dan Li 2019 dibuatkan grafik. Pada grafik ini menunjukkan bahwasanya jumlah biomasa yang dihasilkan dengan beberapa macam konsentrasi gas CO2 mulai dari 0% sampai 15% menunjukkan konsentrasi paling optimum pada tiga penelitian ini yaitu konsentrasi 2% CO2. Pada grafik dapat dilihat bahwasanya pada konsentrasi CO2 didapatkan biomas yang paling tinggi. Oleh sebab itu, ketika CO2 melebihi 2% akan terjadi penurunan pH yang mempengaruhi laju pertumbuhan dari mikroalga. Selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Nah, dari penelitian ini telah didapatkan 4 data, yaitu dari penelitian Wang tahun 2015, dari penelitian Heng tahun 2014, dari penelitian Aziz tahun 2018, dan dari penelitian Zhang tahun 2020. Didapatkan grafik, yaitu seperti gambar yang telah ditampilkan. Nah, dari
penelitian Wang dan juga penelitian Zhang ini terdapat perbedaan trendline yang disebabkan oleh adanya perbedaan CO2 yang diinjeksi pada sistem fotobioreaktor. Nah, dari jumlah biomasa yang dihasilkan dari beberapa macam variabel intensitas, mulai dari 3.000, 4.000, 7.500, 10.000, hingga 40.000 lux, mikroalga nanocropsis oculata didapatkan bahwa yang paling optimum adalah 40.000 lux dengan CO2-nya 2%. Di sini untuk penelitian Zhang dan Aziz memiliki batasan karena menggunakan aerasi dengan udara ambien, yaitu batasannya intensitas cahaya paling maksimal yaitu antara 3.000 hingga 4.000 lux. Hal ini karena semakin tinggi intensitas cahaya yang diberikan pada mikroalga harus didukung dengan penambahan konsentrasi CO2 agar reaksi fotosintesis dapat berjalan secara optimum. Selanjutnya yaitu waktu kultivasi. Untuk waktu kultivasi ini dibedakan menjadi dua grafik, yaitu pada sistem base dan juga sistem semi kontinu. Pada sistem base sendiri yaitu pada grafik yang kiri yaitu disebutkan grafik penggabungan dari 7 peneliti dengan perbedaan kondisi operasi, di mana dapat dilihat dari grafik ini laju pertumbuhan mikroalga nanocropsis oculata untuk fase eksponensial terjadi pada waktu 1 sampai 2 hari, di mana untuk waktu pemanen yang baik pada fase eksponensial dengan produktivitas yang maksimum. Untuk grafik semi kontinu sendiri ini, yaitu pada penelitian Zhu tahun 2009 menunjukkan bahwa waktu pemanenan dilakukan pada 1 hari dan juga 3 hari. Dibandingkan bahwasanya pada waktu pemanenan 1 hari menunjukkan kultivasi yang baik, sehingga dapat disebutkan bahwasanya lama waktu kultivasi dipengaruhi oleh fase eksponensial mikroalga, di mana fase eksponensial ini pada mikroalga nanocropsis oculata dari 8 peneliti terjadi pada waktu 1 sampai 2 hari. Oleh karena itu, waktu kultivasi yang baik dilakukan pada waktu 1 sampai 2 hari. Selanjutnya yaitu desain fotobioreaktor. Data dari desain fotobioreaktor ini didapatkan dari data waktu kultivasi dengan mengambil laju pertumbuhan tertinggi, yaitu pada sistem batch didapatkan dari penelitian Li tahun 2019 dengan desain fotobioreaktor seperti berikut ini. Nah, pada desain Li ini terdapat pengadu yang bertujuan untuk menghomogenkan mikroalga yang terdapat di dalamnya agar dapat menyerap intensitas cahaya dengan baik. Selain itu, yaitu yang kedua pada sistem semi kontinu yang dilakukan oleh Ciu tahun 2009. Pada sistem semi kontinu ini didapatkan kelebihan yaitu dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan dengan intensitas cahaya tertentu. Kapasitas produksi biomasanya lebih besar dibandingkan dengan sistem batch. Namun, kekurangannya yaitu peluang terkontaminasinya lebih besar dan usia kultur tidak dapat diprediksi. Sedangkan kelebihan dari sistem batch yaitu memiliki desain yang sederhana, fleksibel, dan juga dapat dilakukan perbaikan dengan segera. Namun kekurangannya yaitu produksi biomasanya memakan waktu yang cukup lama, lalu kualitas dan jumlah yang dihasilkan tiap panen cenderung berbeda, dan tenaga kerjanya harus lebih banyak. Sehingga dari desain fotobioreaktor ini didapatkan yang paling optimum yaitu desain sistem semi kontinu. Selanjutnya yaitu didapatkan kesimpulan sementara dari beberapa hasil yang telah didapatkan, yaitu yang pertama, konsentrasi CO2 paling optimum yaitu pada konsentrasi 2% dengan intensitas cahaya 40.000 lux. Yang kedua, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa penelitian Yu Xiangli tahun 2019 memiliki laju pertumbuhan paling tinggi dengan desain paling baik menggunakan sistem semi kontinu. Yang ketiga yaitu waktu kultivasi terbaik yaitu pada 1 hingga 2 hari. Untuk rencana selanjutnya dari penelitian ini yaitu yang pertama mencari kondisi operasi sistem fotobioreaktor yang paling optimal dan juga yang kedua mencari kandungan lipid pada biomasa nanocropsis oculata. Sekian dari pemaparan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan hadir ke seminar poster kami yang akan dilakukan pada tanggal 4 Januari tahun 2021 pada pukul 13.30 di link HO Meet yang akan disebarluaskan untuk keperluan selanjutnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.